Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok nanas, kelompok apel, kelompok leci, dan kelompok melon. Saat ini banyak anak Indonesia bermain HP dan game, terutama di masa pandemi ini. Tahukah teman-teman, bermain HP dapat menyebabkan kesehatan kita terganggu, terutama kesehatan mata kita. Mata kita bisa-bisa menjadi merah dan sakit teman-teman untuk melihat. Ayo, siapa yang suka bermain HP? Teman-teman, daripada bermain HP, ayo kita sama-sama bermain permainan tradisional seperti yang ada di video berikut ini, biar mata kita sehat. Mengenal permainan tradisional. Ayo kita simak bersama teman-teman. Permainan tradisional yang pertama adalah petak umpet. Untuk memainkan permainan ini, kalian harus mengumpulkan lebih dari 2 orang. Cara mainnya pun sangat mudah. Cukup jadikan 1 orang sebagai penjaga, lalu pemain lainnya harus bersembunyi. Setelah penjaga menghitung hingga 10, dia akan mencari para pemain lain yang sedang bersembunyi. Jika si penjaga lengah, pemain lain harus segera ke tempat penjaga tadi dan berteriak. Jika sudah ada yang berhasil teriak dan sampai ke tempat penjaga, berarti dialah pemenangnya. Nah, sahabat, agar permainan jadi lebih adil, kita bisa menentukan siapa yang menjadi penjaga dengan cara home pimpa. Kedua, ada permainan bola bekel. Permainan tradisional selanjutnya adalah bola bekel. Permainan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Meskipun permainan ini jadul, untuk memainkan permainan tradisional ini butuh keahlian khusus, karena memainkannya tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa benda harus kalian persiapkan dulu sebelumnya, di antaranya bola bekel. Ada yang berbentuk kecil dan besar, sesuaikan dengan selera kalian. Lalu, ada 6 biji yang disebut bekel. Permainan ini terdiri dari beberapa level. Semakin tinggi level permainan kalian, akan semakin sulit. Dan menantang juga permainan yang dijalankan. Dimulai dari mengambil 1 persatu biji bekel, sampai sekaligus 6. Wow, lumayan sulit juga ya. Ketiga, permainan gundu atau kelereng. Permainan tradisional selanjutnya adalah kelereng atau gundu. Kemungkinan anak zaman sekarang tidak banyak yang tahu apa dan bagaimana cara memainkan permainan ini. Kelereng merupakan kaca bening yang berbentuk bulat dan biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Cara mainnya juga cukup mudah, hanya dengan menyentil kelereng yang kita punya dengan target mengenai kelereng lawan. Jika kalian berhasil mengenai kelereng lawan, maka kelereng miliknya jadi milik kalian. Permainan ini akan semakin asik jika dimainkan secara ramai-ramai. Sekarang memang sudah jarang anak-anak yang memainkan permainan tradisional ini. Sehingga jarang sekali melihat abang-abang yang menjual kelereng. Oleh karena itu, kalau masih punya koleksi kelereng, sebaiknya jangan disimpan saja. Yuk mainkan dan ajarkan pada adik-adik kalian cara bermain permainan tradisional ini. 4. Lompat tali karet. Permainan tradisional yang keempat yaitu lompat tali. Tali yang digunakan untuk bermain biasanya menggunakan karet yang disambung 1 persatu sehingga menjadi panjang. Setelah itu, ujung karet diikat
dan siap untuk digunakan untuk bermain lompat tali. Permainan ini biasanya dimainkan lebih dari 2 orang, dan ada 2 orang yang akan bertugas memegang tali. Namun jika tidak ada yang ingin memegang tali, sahabat jangan bingung. Tali ini bisa diikatkan pada tiang atau pohon. Untuk cara bermainnya yaitu tali ditaruh mulai dari paling bawah, lalu sahabat lompat melewati tali itu, dan seterusnya hingga tali sampai ditaruh di atas kepala. Jika tidak bisa melompat, harus diulang lagi dari level yang paling bawah. Pemenang dari lompat tali ini bisa menyuruh yang kalah apa saja. Tapi ingat ya sahabat, nyuruhnya jangan yang aneh-aneh ya. 5. Permainan congklak. Congklak sudah dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia loh sahabat. Congklak dimainkan menggunakan cangkang kerang yang juga disebut biji congklak dan papan congklak yang memiliki 16 lubang. Permainan ini hanya bisa dimainkan oleh 2 orang saja. Total keseluruhan biji congklak ada 98 buah yang nantinya akan diisi pada lubang papan congklak. Tentukan siapa yang akan jalan duluan dengan cara suit. Yang menang akan mengambil semua biji pada satu lubang dan mengisi lubang papan satu persatu dari kiri ke kanan sampai biji habis, dan ambil lagi biji dari tempat terakhir menaruh biji. Begitu seterusnya sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak, dan dialah yang menang. Keenam, egrang atau jangkung. Egrang atau jangkung adalah 2 tongkat panjang yang bagian tengahnya diberi pembatas. Cara memainkannya yaitu dengan naik ke atas pijakan pada egrang. Jika jatuh, maka pemain akan diberi hukuman. Tapi harus hati-hati ya sahabat. Jika belum terbiasa, harus meminta bimbingan oleh yang ahli agar mencegah terjadinya kecelakaan. 7. Gobak sodor atau selodoran. Permainan tradisional yang ketujuh yaitu benteng sodor. Di setiap kelompok akan ada yang menjaga benteng mereka masing-masing. Oleh karena itu, setiap kelompok harus terdiri dari minimal 2 orang. Dengan cara hompimpa, lalu lihat siapa yang menang. Setelah hompimpa selesai, maka pemenang bisa memulai permainan duluan untuk berlari dan mengejar ke arah benteng lawan. Bermain permainan ini, kalian harus bergerak cepat ya. Jika tidak, lawan akan mengenaimu. 8. Permainan ular naga panjang. Permainan ini bisa dimainkan lebih dari 7 orang. Cara bermainnya pun sangat mudah. Pertama, tentukan 2 orang yang menjadi penjaganya. Sisanya berjalan melewati penjaga. Agar permainan lebih adil, tentukan penjaga dengan cara hompimpa. Setelah penjaga sudah ditentukan, maka sisa orang harus berbaris dan menaruh tangan di pundak teman yang di depannya. Setelah itu, melingkar melewati penjaga sambil menyanyikan lagu ular naga panjangnya sampai selesai. Ketika nyanyian sudah selesai, saatnya penjaga menangkap 1 orang. 1 orang yang tertangkap harus keluar dari barisan. 9. Permainan engklek. Permainan ini bisa dimainkan oleh perempuan maupun laki-laki. Bisa dimainkan hanya 2 orang saja atau maksimal 5 orang. Karena harus menunggu giliran untuk memainkan ini, jadi jika terlalu banyak yang memainkannya, pemain akan bosan karena menunggu terlalu lama. Cara memainkannya yaitu dengan menggambar kotak-kotak di lantai seperti pada gambar dengan menggunakan kapur. Akan lebih asik jika dimainkan di lapangan dengan permukaan lantai yang rata, jadi mudah untuk menggambarnya. Jumlah kotak yang digambar ada 9, yaitu 3 kotak horizontal, disambung dengan 3 kotak vertikal.
Setelah anak-anak melihat video tadi, tugas hari ini untuk anak-anak adalah tulislah nama permainan yang ada di video minimal 3. Tulis di buku nomor 1. Jangan lupa difoto ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Bu Sia. Tetap semangat ya belajarnya di rumah. TKB. Oke. Dadah. Assalamualaikum.